untuk panjangnya di sini kan masih menggunakan 13.000. Nah, bila mana terjadi perubahan, nah ini dengan cepat bisa otomatis. Nah, ini saya katakanlah saya mau rubah misalkan untuk panjangnya di sini jadinya bukan 13.000 tapi panjangnya 15.000. Nah, dia langsung otomatis bertambah. Nah, seperti itu. Oke, jadi dia otomatis, tidak perlu melakukan pemodelan dari awal. Saya kembalikan ke 13.000 seperti ini. Nah, oke, demikian tutorial bagaimana cara membuat balok pre-stress girder dengan menggunakan AutoCAD Revit. Oke, jumpa lagi bersama saya Fardhi Kalawata di channel Polymer Engineering. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat datang bagi para teman yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa like jika suka dengan video di channel saya ini, share jika merasa video bermanfaat, dan jangan lupa komen di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial untuk Revit ya, menjawab pertanyaan dari teman-teman untuk yang nomor 5. Jadi yang kuning ini sudah saya jawab di video sebelumnya. Bagi yang belum mengecek, silakan dicek di video pada deskripsi channel ini. Nah, kemudian di sini saya akan masuk ke poin nomor 5. Jadi ada 3 pertanyaan lagi ya. Oke, jadi yang pertama ini membuat balok PCI girder, pre-stress ya. Kemudian ada yang membuat jembatan lengkung, dan yang terakhir membuat pembersihan pondasi telapak. Nah, saya akan jawab dulu ini 3 pertanyaan ini sampai selesai. Kemudian setelah itu saya akan melanjutkan babak akhir atau part akhir daripada membuat jembatan di Revit. Nah, pada kesempatan kali ini ada studi kasus yang saya dapatkan dari salah satu subscriber saya. Oke, nah, salah satu subscriber saya ini mempunyai keinginan untuk mengambil skripsi menggunakan AutoCAD Revit. Nah, di sini untuk data yang diberikan kepada saya ini berupa gambar perencanaan dari core team untuk balok dengan bentangan 30 meter. Jadi kalau di sini panjangnya kurang lebih 30,8 ya. 30,8 meter. Kemudian untuk sambungannya ini bervariasi, jadi nanti baloknya ini dibagi dua. Jadi satu segmen itu 15,4. Jadi terbagi seperti ini ya. Jadi satu segmen itu 15,4 meter. Yang ini ya. Nah, kemudian segmen yang satunya lagi 15,4, kemudian nanti disambung pada bagian center lainnya seperti ini. Nah, jadi bagaimana cara memodelkannya di dalam AutoCAD Revit? Nah, tentunya kita perlu mempelajari gambarnya dulu. Nah, di sini ada 2 potongannya, jadi potongan 1 dan juga ada potongan 2. Nah, saya mulai ya, potongan 2 dan potongan 1. Nah, ada juga potongan 3, tapi kalau potongan 3 saya lihat di sini ini adalah potongan untuk bentuk daripada posisi tendonnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk tendonnya sendiri sebenarnya modelnya sudah seperti ini ya. Untuk girdernya seperti ini. Kemudian untuk tendonnya ini posisinya seperti ini. Jadi ini ada tendon untuk ada 4 ya. Kalau lihat sini ada 4 tendon dengan variasi seperti ini. Adapun girdernya ini lebarnya 70, kemudian tingginya 1,70 m. Nah, di sini juga nanti mungkin kalau panjang saya akan bagikan video ini menjadi 2 bagian. Seperti ini. Nah, kita lanjut di sini. Selanjutnya saya kembali ke detail yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Jadi pertama kita buat dulu untuk girdernya, kemudian yang kedua kita buat pembesiannya, dan yang terakhir kita buat untuk tendonnya. Jadi ada 3 bagian. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di sini saya sudah buka untuk filenya. Di sini file baru. Di sini kita buat dari family ya. Kita ke file, kemudian kita open di sini. Saya sudah siapkan family-nya di sini. Ini ada di sini ya. Favorit. Sini jembatan pre-stress saya coba seperti itu.
ini sudah jadi tadi, hanya saja ada sedikit miss, jadi ini saya hapus kembali seperti ini, saya delete ya. Oke, itu untuk bagian-bagian ininya, reference plane-nya. Nah, kita mulai dari tampilan left seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan di tampilan left ini sebenarnya adalah posisi dari reference level. Nah, kalau reference levelnya ini posisinya 0 ya, seperti ini. Nah, posisi 0 ini bisa kita offset ke atas dan kita offset ke bawah, nah, tergantung. Jadi yang mana kita mau jadikan dasar kita. Jadi kalau di sini posisinya ini adalah center elevation. Nah, center elevation ini biasanya kalau untuk kita, untuk dibalok ya, untuk dibalok dia nanti jadinya seperti ini. Jadi kalau ada balok, nanti yang menjadi center elevation mungkin seperti ini ya. Ini saya gambarkan kasar saja modelnya seperti ini. Nah, seperti ini. Tergantung dari kitanya, maunya dia di posisinya seperti apa ya. Seperti ini, kurang lebih ya. Nah, ini CL-nya. Nah, sekarang kita mau jadikan reference levelnya ini sebagai bagian yang mana? Kita mau bagian yang atas, yang pada posisi ini, atau reference levelnya pada posisi yang ini. Nah, itu tergantung dari kita. Nah, kalau kita menggunakan reference levelnya ini adalah bagian bawah. Saya mau gunakan untuk bagian bawah yang ini ya. Oke, seperti ini. Nah, agar kita mudah untuk melakukan offset. Oke, saya close. Nah, kita mulai ya. Nah, di sini setelah kita mempelajari gambar, ternyata di sini dia lebarnya 70. Oke, lebarnya 70, kemudian untuk tingginya 1 meter 70. Nah, di sini saya coba capture di bagian ini ya. Coba capture seperti ini. Oke. Oke, saya capture seperti ini saja. Nah, ini saya save dulu di desktop. Ini mana ya? Yang gampang-gampang saja. Akses di sini. Saya isi di desktop saja. Ya. Nah, lalu kemudian agar dia saya tidak bolak-balik, saya masukkan ke insert ya di sini. Insert, kemudian saya masukkan image. Oke, ini visible project. Delete image before saving. Oke, ini saya masukkan ke desktop. Oke, diingatkan ya. Jadi jangan dihapus dulu image sebelum kita menyimpan ya. Ini saya buat seperti ini. Oke. Jadi sekarang saya mau buat reference levelnya. Oke, seperti ini. Saya tahan dulu. Oke. Saya buat reference levelnya untuk bagian bawah ya. Jadi pertama kita buat create dulu di sini reference plane-nya. Kita pilih decline saja. Nah, kita masukkan tingginya dulu. Tingginya di sini 1700. Oke, perhatikan di sini. Nah, ini sudah jadi. Coba saya adjust ke atas ya. Nah, posisinya seperti ini. Oke, nah, lebih ya. Nah, kemudian yang ini kita bisa lihat posisinya bisa kita turunkan seperti ini. Nah, ini hanya untuk bantuan kita di dalam kita membuat ini ya modelnya, dalam kita memodelkan baloknya seperti ini. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini sudah pas ya. Selanjutnya setelah itu kita buat satu garis as. Oke, jadi untuk yang ini saya pindahkan ke sini ya. Saya pindahkan dari sini ke sini. Oke, dia berada di tengah kurang lebih ya. Nah, ini kemudian setelah itu saya offset untuk bagian bawahnya. Nah, di sini saya offset untuk 35 ya. Kita create reference plane, di sini kita masukkan 350. Oke, seperti ini. 350. Nah, ini kita harus geser sedikit. Oke, kita move sedikit. Kita align ke sini ya. Nah, oke. Selesai, kita masukkan reference yang berikutnya di sini. Oke. Jadi saya sambil buat seperti ini. Oke. Nah, di sini saya buat untuk reference plane yang bagian atas ya. Untuk as dan tengahnya sudah. Sekarang saya mau buat bagian atas. Saya tarik dulu ke atas seperti ini. Nah, di sini diminta untuk ukurannya 640, berarti 320 ya. Kita reference plane seperti ini, kita pick, kita pilih 300.
20 seperti ini. Oke. Kemudian sisanya ini adalah 80. 80, 80. Kemudian untuk tingginya ini dia ada 250. Oke, kita reference plan lagi. Oke, di sini kita pilih ya. Oke, 250, ada 2 ya di sini. Oke, seperti ini. Kemudian 880, lalu ada 120 ya, kemudian 130, dan yang terakhir sudah pasti sisanya ini pastinya 70 ya, karena dia memang biasanya dia otomatis. Oke, seperti ini. Nah, ini kita sederhanakan dulu agar garisnya tidak terlalu tumpang tindih ya, seperti ini. Begitupun untuk bagian ini saya coba tarik atas agar dia tidak tumpang tindih. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk bagian bawah ya, garis ini untuk bagian bawah. Seperti ini. Oke, ini saya tambahkan seperti ini. Oke, jadi untuk bagian atas dan bawah kita harus pisahkan agar tidak terlalu bertumpukan garisnya, seperti itu ya. Nah, ini saya hanya sisakan yang di bawah, sedangkan yang ini saya tarik ke atas seperti ini. Kemudian untuk yang ini juga saya tarik ke atas. Oke, sedangkan untuk bagian ini saya tarik ke bawah. Saya lihat dulu. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Kita samakan untuk panjangnya. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita sudah bisa melakukan pemodelan. Oke, seperti ini. Nah, ini saya save dulu. Nah, kita modelkan seperti ini ya. Kita create, kita pilih extraction, kemudian di sini kita pilih left ya. Oke, kita pilih seperti ini. Saya klik seperti ini. Kemudian saya align. Kita align seperti ini. Oke, align ke sini dan align ke bawah. Nah, proses ini harus kita ikuti betul-betul ya. Saya pertebal sedikit garisnya agar kita tidak keliru ya. Seperti ini. Saya align seperti ini. Kemudian align juga ke atas, align juga untuk ke bawah. Nah, selanjutnya bagian bawah. Nah, ini saya align seperti ini. Oke, saya klik seperti ini, saya align ke bagian ini. Di lock, ini dikunci ya. Oke, ini juga dikunci. Oke, ini juga kita kunci. Nah, selesai kita buat bagian yang miring. Oke, caranya kita klik seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ini belum terkunci, kita harus kunci. Kita klik line seperti ini. Oke, bagian bawah juga kita lock ya. Kemudian bagian ini juga kita lock juga. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah, kita lihat sudah terkunci semua. Nah, kita lakukan mirroring untuk bagian sebelahnya. Kita pilih draw axis di sini. Nah, ini sudah terkunci seperti ini. Kita cek lagi, pastikan ya. Nah, ini masih belum kita kunci. Oke. Nah, sudah, kita lihat. Sudah ya. Oke, sudah. Selanjutnya bagian tengahnya. Oke. Kita seperti ini. Ke sini. Kemudian kita align ke sini ya. Oh, sorry. Bagian tengahnya belum saya buat. Ini masih ada satu garis berarti. Create di sini reference plan, kita pilih 200 ya, berarti 100. Oke, 100 kiri dan 100 kanan ya. Nah, ini kita lock lagi. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita align lagi yang bagian sisi yang ini. Kita align seperti ini. Align seperti ini. Oke. Bagian bawahnya juga kita align juga seperti ini. Nah, ini berarti sudah terkunci semua ini. Perhatikan simbol-simbol gemboknya ini sudah terkunci semua. Ini juga sudah seperti ini. Oke, ini juga kita lihat sudah terkunci seperti ini. Selanjutnya kita buat bagian sisi sebelahnya. Seperti ini, klik sini, kita align lagi
ke sini ya, kita kunci, coba kita kunci. Nah, proses ini memang akan membutuhkan waktu yang agak lama, tetapi ketika kita sudah selesai dengan ini, kita mempunyai satu family yang bisa kita custom kapan saja. Saya klik seperti ini, ini belum terkunci ya, saya kunci seperti ini. Oke, align lagi seperti ini. Oke, seperti ini. Sudah ya. Ini kita align seperti ini. Nah, kemudian ini kita mirror. Kita mirror seperti ini. Nah, ini setelah sudah kita align lagi seperti ini. Oke, pastikan semuanya ini terkunci. Selanjutnya untuk sisi atasnya, kita align seperti ini. Oke, align, klik reference plane-nya, kemudian kita klik seperti ini. Oke, seperti ini. Kita lakukan mirroring ya, mirror seperti ini. Nah, ini sudah jadi, kita cek lagi, klik, kita lock lagi, ini ya, align, kita lock seperti ini, kita lock juga, align seperti ini. Nah, ini sudah terkunci. Kemudian bagian atasnya ya, kita seperti ini, kita buat seperti ini, lalu kita align. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat yang sisi yang ini seperti ini kita align juga. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita mirror ya, kita mirror seperti ini. Kita align. Oke, kemudian posisinya juga kita align terhadap sumbu vertikal ya. Kita cancel dulu, align sumbu vertikalnya seperti ini. Oke, yang ini juga kita harus pastikan dia terseleksi ya. Align ke sini ya. Oke, ini sudah terkunci semua. Selanjutnya bagian terakhir, oke, ini kita seperti ini ya. Nah, seperti ini kita align lagi ke sini dulu. Oke, kita align ke sini. Untuk sisinya ini kita tarik, lalu kita masukkan seperti ini. Ya, ini sudah terkunci. Kita tarik lagi, nah, ini sudah terkunci. Coba cross check ya. Nah, ini sudah terkunci berarti. Nah, selanjutnya ini kita mirror seperti ini. Kemudian setelah sudah kita cek ya, align-nya ke sini. Nah, ini oke, sudah terkunci berarti ya. Ini oke, seperti ini. Nah, ketika sudah selesai kita klik finish edit mode. Nah, ini sudah jadi. Oke. Nah, setelah kita pilih finish edit mode di sini, kita bisa melihat dia dari tampilan 3 dimensi ya. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Nah, ini tinggal kita adjust mau panjang berapa, ini harusnya sudah bisa otomatis. Nah, seperti ini. Kita ke left lagi. Nah, kita lihat di sini ada dimensi tapi belum ada parameter ya. Kita masukkan parameter, caranya kita beri dimensi dulu seperti ini. Nah, pemberian dimensi ini kita perlu perhatikan. Dilihat ini untuk bagian yang sama sisinya kita menggunakan equal. Jadi contohnya seperti ini. Saya klik seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini saya gunakan equal ya. Artinya dia membagi bagian kiri dan kanan ini sama. Nah, tidak ada perbedaan. Begitupun untuk bagian atas. Kita klik seperti ini. Ini seperti ini kita equal. Oke. Lalu bagian ini juga kita equal. Oke. Equal. Nah, setelah selesai kita masukkan untuk dimensi vertikalnya. Okay. Masukkan dimensi vertikalnya seperti ini. Nah, kalau untuk dimensi yang seperti ini kita tidak perlu equal karena dia
bisa di-adjust mengikuti kebutuhan kita. Jangan menggunakan equal ya, seperti ini. Oke, kita masukkan dimensi seperti ini. Selanjutnya, seterusnya ya, sampai selesai. Nah, setelah ini selesai, kita ke objek yang lain. Kita perhatikan di sini, kita beri satu kali dimensi lagi seperti ini. Oke, ini untuk bagian atas. Jadi ini saya tarik ke atas, pindahkan ke atas, ke sini. Saya buat satu dimensi lagi seperti ini. Ini. Oke, ini yang 800 ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan parameternya. Nah, parameter ini berfungsi seperti ini ya. Jadi di parameter ini ada data-data yang sudah kita siapkan di sini. Nah, jadi kenapa ini penting? Karena begini, ketika kita mau mengubah sesuatu baik dimensi berupa panjang, lebar, dan tinggi, di sini dia langsung otomatis. Nah, caranya seperti apa? Di sini saya masukkan dulu reference-nya ya. Oke, seperti ini saya insert dulu. Oke, image saya masukkan reference-nya di sini. Oke, ya, di sini ya. Satu ya seperti ini. Nah, ini reference untuk elemen daripada dimensinya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, oke, jadi pastikan nilainya ini sama. Oke, jadi untuk A4 di sini saya masukkan 800 A4 ya seperti ini. Oke, untuk A3-nya 640 sudah sama. Oke, dan lain sebagainya. Saya cek ini sudah sama ya. Nah, ini saya close, saya delete. Nah, gunanya apa? Jadi seperti ini. Saya coba contohkan di family type seperti ini. Nah, ketika saya mengganti, misalkan saya mau mengganti lebar untuk PCI girdernya. Oke, kalau yang ini yang awalnya kan lebarnya di sini ini 800 ya. Nah, kemudian saya mau ganti sesuai dengan data. Data di sini kan lebarnya 700. Maka otomatis ketika bagian kiri dan kanan ini kita tahan ukurannya sama, jadi 250 dan 250 kita tahan, otomatis yang berubah adalah bagian yang tengah. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini contoh, saya contohkan 250 dan 250 ini saya tetap tahan. Berarti yang berubah adalah 300-nya. Akan menjadi 200 sesuai dengan gambar perencanaan ini. Oke, ini 200 ya. Nah, jadi seperti apa? Kita tinggal ganti saja. Kita pilih di tab family type seperti ini. Nah, kita lihat. Kita mau ganti A1-nya menjadi 700. Apakah bagian tengahnya akan berubah 200 otomatis? Kita coba. Ini saya ganti 700 seperti ini. Kemudian kita apply. Nah, ini otomatis. Itulah yang saya maksud. Begitupun untuk tingginya. Kalau tingginya kita misalkan ada perubahan, tiba-tiba Y1 itu berubah jadi 250 atau 300 ya. Dari 250 menjadi 300. Kita tinggal ganti-ganti lalu kita klik apply. Nah, ini akan otomatis. Oke, sorry. Di A1 ya. A1 700, A5 ya yang saya ganti tadi. Ini 250 ya. Kembali. Nah, kita ganti di Y ya. Di Y1 ini kita ganti 300, maka otomatis tingginya ini akan otomatis berubah ya. Nah, seperti ini. Saya klik di Y1 300, saya apply. Nah, otomatis tingginya berubah. Ini saya kembalikan ke 200. Apply 250 ya. Apply, kita klik OK. Nah, demikian tutorial pertama bagaimana cara kita membuat potongan 2. Nah, kalau kita mau pelajari gambarnya, potongan 2 ini panjangnya dari sini ya. Oke, jadi sampai tengahnya ini 15,4. Berarti kalau saya melihat potongan 2-nya kurang lebih modelnya seperti ini. Oke, nah, ini sambungannya di sini. Oke, jadi potongan 2-nya ini 250 sampai ke sini dengan 15,4. Jadi kalau saya jumlahkan di sini untuk potongan 2 ini total panjangnya di sini mulai dari 250 ditambah 4000 ditambah 1500 tambah 4500 ditambah dengan 3000. Nah, ini adalah 13,25. Oke. Jadi panjangnya 13,25. Sedangkan panjang potongan A1 di sini 2,150. Jadi kalau kita tambah dengan 2150, oke, maka panjangnya adalah 15,4. Ini benar ya?
berarti panjangnya adalah 13,250. Oke, seperti ini. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini nanti ada overlap. Nah, ini. Jadi 250-nya ini nyambung antara A2 dengan A1. Jadi yang murni pure untuk A2 ini adalah dikurangi 250. Oke, karena ini akan menjadi bagian transisi ya. Akan menjadi bagian transisi. Nah, ini saya hapus. Oke. Seperti ini. Nah, berarti dia hanya di 3000 ditambah dengan 4500 ditambah dengan 1500 kemudian ditambah dengan 4000, nah, hanya 13.000 atau 13 meter ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, kita ke tampilan reference level ya. Di sini ini right. Oke. Nah, di sini kita lihat untuk modelnya di sini. Lengthnya di sini adalah 3000. Oke. Nah, seperti ini. Ini bisa kita ganti panjangnya. Kita ganti dengan nilai tadi berapa ya? 13.000 ya. 13.000. Oke, di sini lengthnya saya ganti 13.000. Seperti ini. Kita apply, lalu kita oke. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Nah, kita masukkan. Nah, cara masukkannya begini. Kita klik align, klik seperti ini, klik seperti ini. Oke. Kemudian bagian ujungnya kita klik seperti ini dan kita klik seperti ini juga. Nah, ini sudah terkunci ya. Oke, kita klik seperti ini, kita lock seperti ini. Nah, ini terkunci. Kita bisa lihat dari bentuk 3 dimensinya, modelnya sudah jadi seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat sedikit ke set ya. Nah, ini sudah jadi. Nah, tinggal kita melakukan pembuatan untuk sambungan potongan yang satu. Nah, ini ketika kita rubah, oke, di sini view ya, saya coba tampilkan seperti ini. Nah, di sini untuk panjangnya, di sini kan masih menggunakan 13.000. Nah, bila mana terjadi perubahan, nah ini dengan cepat bisa otomatis. Nah, ini saya katakanlah saya mau rubah misalkan untuk panjangnya di sini jadinya bukan 13.000 tapi panjangnya 15.000. Nah, dia langsung otomatis bertambah. Nah, seperti itu. Oke, jadi dia otomatis, tidak perlu melakukan pemodelan dari awal. Saya kembalikan ke 13.000 seperti ini. Nah, ini. Oke, demikian tutorial bagaimana cara membuat balok pre-stress girder dengan menggunakan AutoCAD Revit. Jika merasa video ini bermanfaat, silakan di-share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Demikian tutorial dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.